ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Keluarga atau IKK. Kisah cinta ini kami ambil dari kisah cinta Pratama Arhan dan Asisa yang bermula secara tak terduga. Keduanya pertama kali bertemu di Kamboja, namun saat itu belum berkenalan lebih jauh. Pertemuan penting pun terjadi kembali di Jepang ketika Asisa menemani adiknya yang bergabung dengan Asia FC, sementara Arhan tengah merumput di Tokyo Verdy. Dari situlah benih hubungan mereka mulai tumbuh. Bahkan sebelum diperkenalkan secara resmi oleh Andre Rasiode, ayah Asisa sekaligus politisi Arhan sudah lebih dulu melempar sinyal lewat pesan singkat di Instagram. Hubungan yang kian serius membawa keduanya ke pelaminan. Tepat pada tanggal 20 Agustus 2023, Arhan dan Asisa menyelenggarakan akad nikah di Masjid Indonesia Tokyo. Prosesi berlangsung kiat dengan Andre Rasiode sendiri yang menikahkan putrinya. Arhan meminang Asisa dengan mahar berupa emas berlian dan lantas mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan nafas. Kehadiran tokoh penting seperti rektorik sebagai saksi menambahkan kesan istimewa dalam pernikahan itu. Bagi Arhan, pernikahan dengan Asisa menjadi sumber semangat tersendiri. Hal itu ia tunjukkan lewat selebrasi gol khasnya. Setiap kali mencetak gol, ia kerap mengisap jempol, memainkan rambut, layaknya kebiasaan Asisa sejak kecil, hingga mencium cincin pernikahan sebagai simbol cinta dan kebanggaannya. Namun, perjalanan rumah tangga keduanya tak selalu mulus. Pada Agustus 2024, Asisa terseret isu miring setelah dituding memiliki hubungan dekat dengan Salim Noderer, yang saat itu menjalin kekasih selebgram Rachel Fenya. Gosip itu makin menguat setelah Rachel mengunggah momen kebersamaan lawas dengan Asisa, disertai lagu bernuansa pengkhianatan yang diduga menyiratkan adanya masalah. Bahkan sempat beredar kabar bahwa Rachel dihubungi langsung oleh Arhan terkait isu tersebut. Meski sempat diterpa rumor perselingkuhan, pasangan ini kembali tampil mesra di hadapan publik, seolah membantah kabar retaknya rumah tangga mereka. Namun diam-diam badai rupanya tetap berhembus di balik keharmonisan yang ditampilkan. Kabar mengejutkan datang dari pasangan muda Pratama Arhan dan Asisa Salsa. Rumah tangga yang penuh kebahagiaan kini berada di ujung tanduk setelah pesepak bola timnas Indonesia berusia 20 tahun itu resmi melayangkan gugatan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Gugatan tersebut terdaftar pada 1 Agustus 2025 dan kini memasuki sidang kedua yang digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Meski menjadi sorotan publik, baik Pratama Arhan maupun Asisa Salsa tak menghadiri sidang tersebut dan hanya diwakili kuasa hukum. Namun, sidang tersebut tidak dihadiri langsung oleh keduanya. Kuasa hukum Arhan, Singgi Tommy Gemilang, pun enggan berkomentar saat dimintai keterangan oleh media. Perceraian ini menandai akhir dari perjalanan cinta yang semula penuh kemesraan dan dukungan publik. Dari awal pertemuan romantis di Jepang hingga momen pernikahan sakral di Tokyo, kisah pertama Arhan dan Asisa Salsa sempat menjadi inspirasi banyak orang. Namun, pada akhirnya hubungan tersebut harus kandas dengan jalan perceraian. Fenomena rumah tangga Arhan dan Asisa dapat dianalisis melalui berbagai konsep dalam IKK, seperti dinamika keluarga, komunikasi, faktor eksternal, tekanan sosial, hingga fungsi keluarga. Yang pertama adalah tahap perkembangan keluarga atau family life chart. Dalam sosiologi keluarga atau IKK, keluarga baru memasuki tahap awal pernikahan yang biasanya penuh adaptasi, yaitu adaptasi penyusuan awal. Arhan dan Asisa menikah pada usia yang sangat muda, sekitar 20-22 tahun. Usia muda sering dianggap belum matang secara emosional.
Adaptasi antara pasangan baru bisa memicu ketegangan jika pola komunikasi belum stabil. Dan berikutnya adalah perubahan peran, yang dimana awalnya Arhan sebagai atlet yang sering berada di luar negeri, sedangkan Aziza sebagai public figure juga memiliki aktivitas sosial yang tinggi. Peran suami istri yang tidak seimbang dapat menimbulkan role konflik dan jarak emosional. Kedua adalah komunikasi dalam keluarga. Komunikasi adalah fondasi utama dalam IKK. Masalah yang dapat kita lihat dalam keluarga Arhan dan Aziza yaitu rumor perselingkuhan yang tidak ditangani secara terbuka. Dan juga ketidakhadiran keduanya dalam sidang menunjukkan komunikasi tidak langsung, hanya melalui kuasa hukum. Serta tekanan media sosial membuat komunikasi interpersonal mereka semakin terhambat. Implikasi IKK adalah komunikasi yang kurang efektif menyebabkan konflik semakin membesar karena tidak terselesaikan secara sehat. Yang ketiga, ada fungsi keluarga yang terganggu. Dalam sosiologi keluarga, keluarga ideal memiliki fungsi utama, yaitu kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan. Pada kasus Arhan dan Aziza, ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi afeksi atau kasih sayang. Awalnya tampak kuat, selebrasi gol Arhan menimbulkan hubungan romantis. Namun stabilitasnya melemah saat muncul isu perselingkuhan dan tekanan publik. Yang kedua ada fungsi sosialisasi. Banyak dipengaruhi oleh lingkungan daring seperti internet dan gosip selebriti, sehingga nilai-nilai keluarga tergeser oleh opini publik. Yang ketiga ada fungsi perlindungan. Pasangan tidak saling melindungi dari pemberitaan negatif. Mereka lebih memilih diam, yang justru memperbesar spekulasi publik. Yang keempat, ada konflik keluarga dan penyelesaiannya. Konflik yang muncul terlihat sebagai, yang pertama ada konflik interpersonal, yaitu ketidakjelasan komunikasi, rasa tidak percaya, dan jarak hubungan karena karir di tempat berbeda. Yang kedua ada konflik akibat pihak ketiga, yaitu adanya rumor perselingkuhan meski belum terbukti. Yang ketiga ada konflik nilai, yaitu Arhan hidup sebagai atlet dan Aziza tumbuh sebagai figur publik dekat dengan gaya hidup modern. Perbedaan nilai dan kebiasaan dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Dalam sosiologi keluarga, konflik seharusnya diselesaikan melalui yang pertama ada dialog terbuka, yang kedua ada mediasi, yang ketiga konseling keluarga. Namun, pada kasus ini, penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum atau gugatan cerai. Kemudian yang berikut adalah ketahanan keluarga atau family resilience. Ketahanan keluarga dinilai dari yang pertama, kemampuan menghadapi tekanan. Kemudian yang kedua, kemampuan mengelola stres. Yang ketiga, dukungan emosional satu sama lain. Adapun fenomenanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasangan ini tidak mampu mempertahankan ketahanan keluarga akibat berbagai tekanan eksternal dan internal. Kemudian, yang kedua, ketidakhadiran mereka dalam persidangan menunjukkan distancing atau mengurangi keterlibatan emosional. Kemudian yang ketiga, ketahanan keluarga melemah hingga berakhir pada perceraian. Adapun faktor penyebab retaknya rumah tangga dalam perspektif IKK. Yang pertama, faktor internal yang mencakup usia muda dan ketidakmatangan emosional. Yang kedua, komunikasi tidak efektif. Kemudian yang ketiga, kurangnya waktu bersama. Dan yang terakhir, peran suami istri tidak seimbang. Kemudian faktor eksternal mencakup yang pertama, tekanan publik dan media sosial. Kemudian yang kedua, lingkungan pergaulan selebriti. Dan yang ketiga, gosip dan rumor yang terus berkembang. Dampak sosial dari fenomena ini adalah yang pertama, normalisasi perceraian selebriti. Publik mulai menganggap perceraian sebagai hal biasa jika terjadi pada figur terkenal. Kemudian yang kedua, pengaruh terhadap remaja. Banyak penggemar muda yang memandang hubungan selebriti sebagai role model. Yang ketiga, privasi keluarga hilang. Setiap masalah internal
menjadi konsumsi publik. Kemudian yang keempat, tekanan psikologis pada kedua belah pihak, stres, kecemasan, dan tekanan sosial meningkat. Fenomena rumah tangga Pratama Arhan dan Aziza Salsa menggambarkan bahwa keluarga muda sangat rentan mengalami konflik ketika komunikasi tidak efektif, peran tidak seimbang, dan tekanan lingkungan eksternal sangat kuat. Media sosial dan opini publik memperbesar masalah internal sehingga ketahanan keluarga melemah. Dalam persepsi IKK, kasus ini menunjukkan pentingnya fungsi keluarga, pengelolaan konflik, serta kemampuan adaptasi selama tahap awal perkawinan.